Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah bersama saya Ibu Wari Yusiati, SPD MPD sebagai Kepala Sekolah SDN 12 Talang Kelapa. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Wari terkait tugas saya pada modul 3.1. Ya, apa kabar Bu Wari hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana? Nando, apa yang bisa Ibu bantu? Jadi saya berterima kasih sekali mungkin dengan kesibukan Ibu yang banyak sebagai sekolah penggerak di angkatan pertama di Banyuasin dan Talang Kelapa ini. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu. Ada sekitar 8 pertanyaan panduan Bu ya dari LMS kami. Apakah Ibu bersedia? Insya Allah selagi masih bisa dibantu. Ya, jadi wawancara ini Bu terkait pengalaman Ibu tentang kasus-kasus yang ada di SDN 12 Talang Kelapa. Jadi dengan itu kami belajar juga bagaimana pengambil keputusan dari kepala sekolah yang saat ini menjabat Bu. Jadi kami butuh ilmu dari Ibu seperti itu Bu ya. Pertanyaan yang pertama Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu di SDN 12 ini Bu ya? Oke, saya coba jawab ya. Kalau dari pertanyaan Nando, itu bagaimana kami pihak sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Ya. Kalau dilihat dari kejadian-kejadian yang sudah ada di sekolah, ya namanya sekolah ya pasti tidak mungkin tidak ada permasalahan khususnya terkait dengan siswa, apalagi yang ada hubungannya tentang hukum gitu ya. Iya, yang ada hukum apa kaitannya dengan hukum, karena seorang guru itu pasti ada saja sih yang bersentuhan dengan siswa. Kemudian ada hal-hal kebijakan yang dibuat oleh guru itu yang memang kadang-kadang yang seharusnya itu menurut guru tersebut adalah suatu hal yang baik, tapi belum tentu oleh siswa. Dan kadang-kadang tanggapan itu sering terjadi miskomunikasi, menganggap apa yang disampaikan oleh guru tadi suatu kesalahan besar, sampai kadang-kadang anak tersebut melaporkanlah dengan orang tuanya, apalagi terkait dengan misalnya kita memukul atau apa terhadap anak tersebut, padahal tujuan kita adalah mendidik, tetapi tanggapan orang tua terkadang sudah negatif. Nah itu buat kami itu suatu dilema banget, dilema yang sangat besar, karena seperti pernah ada kejadian sebenarnya tidak sengaja juga, karena anak tersebut malas, kemudian jarang sekolah ya, kemudian tugas-tugas juga sering tidak dikerjakan. Ketika kita manggil orang tuanya juga kadang tidak mau hadir, tapi ya sebagai seorang kepala sekolah saya ya tetap harus memberikan arahan kepada guru kita itu bagaimana caranya mencari solusi supaya anak tersebut mau ke sekolah dan tahu apa sih duduk masalahnya. Nah itu buat kami itu suatu dilema banget, karena orang tuanya tidak mendukung, mau diberhentikan kayaknya ya jangan sampailah, kasihan anak tersebut. Jadi jalan satu-satunya kita ajak duduk bareng, kita cari permasalahannya. Ya paling tidak kita guru yang harus mengalah, visit. Nah itu untuk mengatasi dilema-dilema seperti itu nggak gampang Nando. Jadi seorang guru kerjasama dengan kepala sekolah ketika mau mengambil kebijakan terhadap anak tersebut nggak gampang, karena ketika kita ngambil keputusan yang salah, udahlah anak ini malas kita berhentikan, nanti kita yang salah. Nah tapi disinilah peran kita sekolah, bagaimana caranya supaya anak tersebut tetap sekolah. Ya dengan cara ya tadi kami adakan kunjungan fisik ke rumahnya, memberikan pengertian dengan orang tuanya, dengan harapan anak tersebut bisa kembali sekolah seperti biasa. Walaupun mungkin masih aja ada hal yang lain yang memang kadang-kadang untuk mengubah mindset anak kan tidak mudah, seperti itu. Oh iya baik, terima kasih Bu. Menarik sekali kisah dari Ibu tadi.
Untuk selanjutnya pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang tadi Bu ya, kira-kira ada dua kepentingan yang sama-sama besar dan sama-sama benar yang mengandung nilai kebajikan. Oke. Itu tadi salah satu contoh ya Nando. Ya ini ada lagi nih, kalau dikaitkan dengan yang ini ada lagi contoh yang memang benar-benar terjadi di lapangan gitu ya. Misal nih, ini kaitannya ke siswa ya, kita semuanya balik ke siswa, walaupun itu nanti ada hubungannya dengan guru. Jadi misal contoh seperti tadi ada kasus anak yang malas ya, tetapi orang tuanya menuntut supaya anaknya itu nanti naik kelas ketika pas bagi rapor. Padahal jelas-jelas guru itu saking keselnya karena sudah dikasih arahan, kasih masukan, tetapi anak tersebut masih juga, sementara orang tuanya iya saja, tapi kenyataannya masih anak tersebut masih suka malas. Nah di sini ketika kita mengambil keputusan, terutama guru ya, ketika dia mengambil keputusan pada saat di akhir itu benar-benar apa ya, suatu tantangan. Takutnya nanti ketika kita mau naikkan kelas anak ini, sementara anak-anak yang lain yang rajin akan protes. Kan itu salah satu dilema juga tuh. Nah tapi bagaimana cara kita, pihak sekolah, otomatis barangkali kita tetap tadi konsepnya yang melakukan pendekatan dengan orang tua, tidak pernah lepas itu dan harus gitu. Jadi walaupun itu dilema buat kita, karena kita tetap memikirkan, Nando, ke depan ini anak ini kalau kita tidak naikkan kelas, mungkin saat ini dia nakal, saat ini dia bandel, mungkin ke depan bisa jadi emosionalnya udah berubah, pola pikirnya sudah berubah. Takutnya nanti ketika kita mengambil keputusan yang salah, dampaknya anak ini bukannya malah mau sekolah, malah justru menghancurkan dia sendiri. Jadi seperti itu. Ini jadi bagaimana kami nyikapinya supaya ada nilai-nilai kebajikan itu, kita harus duduk bareng. Jadi harus duduk bareng, memberikan pengertian dengan orang tuanya, supaya bagaimana supaya anak ini sesuai dengan apa peraturan yang ada di sekolah. Berarti sama-sama tidak ada yang dirugikan Bu ya? Ya, jangan sampai ya harus gitu. Ya. Jadi anak itu tidak dirugikan, pihak sekolah juga tidak akan menyangkutkan dengan yang lain gitu loh. Ya. Tetap jalan sesuai dengan apa aturan yang ada. Ya, betul, Bu. Seperti itu ya. Yang ketiga Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu, untuk mengambil kebijakan ini Bu ya? Ya sama seperti tadi ya, paling tidak kita tahu dulu apa permasalahannya, kita harus cari tahu dulu anak ini malas kenapa sih gitu. Ya, yang kedua misalnya siapa saja sih di lingkungan dia gitu, di lingkungan dia itu siapa saja yang bisa kita ajak komunikasi, supaya kita tahu, jangan sampai anak itu kita putuskan kau berhenti, ternyata kita salah gitu. Tuh. Yang ketiga, ya tadi kalau kita sudah tahu siapa-siapa yang terlibat dengan anak-anak tersebut, ya kita berusaha menanyakan apa sih masalah-masalah yang jadi kendala kok anak ini bisa jadi malas gitu. Ini satu contoh aja nih yang saya contohkan ya. Itu. Yang ketiga, berdiskusi. Karena kita tidak hanya satu wali kelas, tapi ada guru bidang studi, ada wali murid, mungkin ada tetangga-tetangga dari keluarga dia yang bisa kita ajak komunikasi. Itu juga salah satu. Kemudian ya setelah kita tahu permasalahannya, sudah kita ngajak bincang-bincang dengan tetangga atau teman-teman terdekat atau keluarga yang terdekat dengan anak tersebut, baru kita cari apa sih solusi yang terbaik untuk anak ini. Kalau memang dia masih bisa kita benerin, ya kita ajak duduk bareng, tetap dia sekolah. Kalau memang rasanya dia sudah memang ada dilema di sekolah ini nggak mau, kita cari jalan keluar. Mungkin coba pindah ke sekolah yang lain yang menurut dia lebih nyaman gitu. Itu. Kemudian lagi apa? Nah kemudian kalau dilihat dari sudut hukum juga kita harus pertimbangkan ya di situ. Artinya kira-kira anak ini kalau kita ambil keputusan itu salah nggak gitu. Nah jadi balik lagi kita komunikasi lagi, duduk bareng. Ya kita berusaha jangan sampai anak itu dirugikan, pihak sekolah juga bakal hancur, istilahnya rusak gara-gara anak tersebut. Tetapi kita cari jalan tengah supaya sama-sama enak. Nah itu yang kami lakukan. Jadi langkah-langkahnya seperti itu, salah satunya. Setelah selesai semuanya itu baru kita ambil sikap.
apakah anak ini tetap lanjut di sekolah ini ataukah dipindahkan, ataukah dengan melalui bimbingan-bimbingan khusus, mungkin karena masalah-masalah yang dihadapi tadi seperti itu. Iya betul Bu. Jadi dari pertanyaan dan jawaban Ibu tadi, ini berkaitan juga dengan pertanyaan yang keempat. Jadi dari hal yang Ibu jelaskan tadi, hal-hal apa yang Ibu jelaskan tadi, selama ini bagian mana yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Yang jelas kita tidak boleh langsung memvonis, tapi paling tidak kita tahu dulu masalahnya, kita analisis, kita simak permasalahan-permasalahan apa yang dihadapi anak tersebut, baru kita ngambil keputusan. Jangan istilahnya mau mementingkan pihak sekolah saja tapi merugikan siswa, atau pentingnya siswa. Pokoknya kalau bisa sejalan selaras, itu harapan kita. Seperti itu. Kemudian Bu, berkaitan juga dengan pertanyaan keempat, yang pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu, bagi Ibu ini Bu ya, merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu Bu? Tantangannya lebih kepada kemana arahnya ini Bu, jangan keputusan. Tantangan tadi kalau kita ngelihat dari hal-hal yang contoh kasus tadi ya, hal yang paling menurut Ibu sangat-sangat susah itu pada saat kita mau mengambil keputusan ketika anak itu orang tuanya ngotot mau menang sendiri, sementara dia tidak mau mengerti keadaan kita sekolah bagaimana. Nah itu, jadi ketika kita mau mencoba mindset mereka untuk memberikan pemahaman kepada mereka, itulah salah satu tantangan yang memang benar-benar harus bagi kami pihak sekolah ini harus benar-benar hati-hati, karena pada akhirnya kami harus memutuskan sesuatu. Jadi tantangan itulah yang harus bagaimana caranya kami harus bisa paham betul dengan keadaan atau kondisi dari pihak keluarga ataupun anak tersebut gitu loh, baru kami bisa memutuskan itu. Jadi benar itu. Baik Bu. Supaya sama-sama enak ya. Iya. Gitu. Jadi sekarang ke pertanyaan ke-6 Bu ya. Boleh. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu akan jalani seperti itu? Kita lihat kasusnya. Kalau memang dia urgent, mungkin kita akan secepatnya kita laksanakan tindakan. Tapi kalau sikapnya seperti contohnya malas tadi ya otomatis kan kita harus perlu waktu. Dan itu bertahap, step by step. Mungkin ada kita programkan, yang pertama kita panggil dulu orang tuanya. Kalau orang tuanya belum mau juga, kita yang kunjungan ke rumahnya, kita cari tahu kenapa anak ini begini gitu loh, supaya kita tahu gitu loh. Itu jadi tidak langsung apa ya, memutuskan langsung, harus ada tahapannya memang. Kondisinya ya. Kondisi. Ada lagi kalau memang yang rutin itu ketika kita berhadapan dengan masalah, ketika kita berhadapan masalah, yang paling penting kita harus selesaikan dulu. Kalau kami ini setiap bulan kan ada rapat koordinasi ya. Semua permasalahan dulu boleh kita angkat di situ. Kemudian kita cari solusi bersama. Seperti itu, dengan harapan apapun permasalahan yang ada di sekolah yang berhubungan dengan siswa, berhubungan dengan guru, kita berharap tuntas di situ dan ada solusi penyelesaiannya. Oh, jadi rapat bulanan juga dilaksanakan? Iya, dilaksanakan. Baik Bu, sangat menarik Bu. Kemudian yang nomor 7 Bu ya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Kan kita punya warga sekolah, ada guru, ada orang tua, ya, kemudian ada stockholder yang di atas kita, orang dinas dan lain sebagainya. Nah itulah yang membantu kita. Jadi ketika kita mentok nggak bisa menyelesaikan sendiri, kan otomatis kita kalau ada masalah kan kita bahas dulu dengan sesama kawan kita di kantor atau di sekolah ya, warga sekolah yang ada. Nah ketika itu tidak selesai juga, kan kita ada stockholder yang di atas kan.
Nah, kita minta bantu Korwil, korwil, pengawas dan lain sebagainya untuk kita bekerja sama menghadapi masalah tersebut. Iya, baik. Pertanyaan terakhir Bu ya. Ya. Pertanyaan ke-8, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Kalau ngelihat dari yang barusan kita bincangkan ini, Ibu jadi lebih paham ya. Oh, ternyata ada hal-hal yang memang terkait dengan dilema tadi ya, suatu permasalahan yang harus benar-benar ada perlu pertimbangan khusus yang tidak merugikan baik dari kita maupun dari pihak yang lawan bicara kita atau lawan yang jadi sama-sama diuntungkan. Iya, itu harapan kita itu. Jadi pembelajaran seperti jadi tidak menang sendiri lah intinya. Harus balance. Jadi kalau bisa masalah selesai, tidak ada yang dirugikan, sama-sama baik. Tidak ada masalah baru, Bu. Ya, selesai masalah yang itu, tidak ada masalah yang baru, terus sama-sama enak gitu loh. Anak tidak dirugikan, pihak sekolah juga tidak jadi mudarat untuk sekolah itu. Terima kasih, Bu. Atas pengalaman Ibu, dan saya juga terima kasih atas waktu yang Ibu berikan kepada saya. Saya akhiri, Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Fernando SPDGR dari SDN 27 Talang Kelapa. Hari ini telah bersama saya Ibu Nurlaili SPD sebagai atasan langsung saya, Kepala Sekolah SDN 27 Talang Kelapa. Hari ini kami akan melaksanakan tugas dari guru penggerak saya, yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Apa kabarnya Bu Nurlaili hari ini? Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai. Jadi ada 8 pertanyaan Bu ya. Sudah bisa dimulai kita Bu ya. Yang pertama Bu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oke, kalau dilihat dari sudut pandang moral dan hukum, apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan salah. Namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah diterima dilema etika. Oh iya. Yang kedua Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya. Kalau selama ini kita melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak ada yang dirugikan. Ya Bu ya, terima kasih. Untuk pertanyaan yang ketiga, selama ini Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk mengambil keputusan biasanya, Bu? Ya, biasanya langkah-langkah yang kita ambil itu pertama menentukan penyebab permasalahannya, yang kedua menentukan siapa yang terlibat, yang ketiga menanyakan kepada orang-orang yang terdekat, yang keempat berdiskusi dengan warga sekolah tentunya, kemudian membuat beberapa solusi keputusan yang terbaik, terus terakhir mungkin menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Baik Bu. Kemudian yang keempat, hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Bu? Kalau kita, saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku.
serta mengedepankan kepentingan umum. Oh iya Bu ya. Jadi dari pengalaman Ibu sebagai Ya. kepala sekolah yang berkaitan dengan hal-hal apa saja yang kira-kira yang bertentangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu pernah alami. Tantangannya Bu ya. Tantangannya ya, kalau di sini biasanya kita tantangannya pengalaman ya, dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Oh iya Bu ya. Nah dari pertanyaan kelima ini saya ingin memperdalam lagi kira-kira kasus contoh yang nyata seperti apa yang Ibu pernah alami, yang keputusan yang Ibu pernah jalani yang agak berat menurut Ibu yang untuk pengambilan keputusannya itu Bu. Kasus yang Pengalaman ya. Iya, pengalaman Ibu. Pengalaman Ibu ya. Nah, pengalaman Ibu untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung kita putuskan. Langsung kita putuskan. Jika masalah itu berat, kita melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada nomor 3. Oh iya Bu. Nah, kemudian yang ketujuh, Ya. adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau yang membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Bu? Iya, iya. Yang berperan di dalam pengambilan keputusan Ibu. Ya, biasanya yang berperan dalam mengambil keputusan, saya selalu mengajak warga sekolah, stakeholder, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Oh iya Bu ya. Jadi yang kedelapan, dari semua hal yang Ibu telah sampaikan, Ya. yang pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika itu Bu? Iya, dari pengalaman itu pelajaran yang dapat diambil adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam mengambil sebuah permasalahan dan dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik. Baik Bu jadi sudah terjawab semua 8 pertanyaan yang penuntun saya dalam mewawancara Ibu. Nah, jadi saya ingin juga mendengar kisah Ibu lebih ke pengalaman pengambilan keputusan Ibu. Contoh kasus yang ada di sekolah ini Bu. Ya hal-hal apa yang menjadi dilema Ibu? Kata Ibu tadi kan sebelum kita berbicara tadi ada kasus anak seperti apa tadi Bu? Tolong Iya. dijelaskan lagi Bu. Misalnya pada siswa yang khususnya kelas 6, yang kebenaran mungkin ini kalau dilihat dari Latar belakang. latar belakangnya ya karena faktor ekonomi ya, dan orang tua kurang peduli dengan dunia pendidikan, jadi kita yang lebih Lebih peduli. dan lebih susah untuk untuk anak tersebut. Jadi dia sekolah asal maunya saja, dia sudah kita daftarkan sebagai daftar peserta ujian, tapi dia jarang masuk. Terus kita adakan pendekatan seperti itu, sampai kadang-kadang ujiannya pun kita panggil, kita cari ke rumahnya. Itu pengalaman yang sering terjadi yang Ibu alami untuk biasanya anak kelas 6. Ada yang terjadi seperti itu Bu ya? Sering itu. Jadi sekolah ini lebih ke proaktif Bu ya, ke Iya, wali muridnya ke ya. wali murid. Ya kadang-kadang memang keadaan kita juga enggak ini kan, kadang-kadang memang keadaan orang tua yang mungkin disibukkan nyari nafkah, serabutan, mungkin kan kalau sehari semalam nyari kerja, nyari uang untuk anak, jadi anak itu jadi tidak bisa diperhatikan lagi. Namanya
anak sekolah pun tidak tahu. Yang jelas balik sekolah, emaknya lah kecapean, bapaknya lah kecapean, anak tadi tidak tahu sekolah apa tidak, padahal di sekolah anak tidak sekolah. Jadi solusi apa yang ibu ambil kemarin? Ya dari kita, masalah ya solusinya guru kita suruh datang, nemuin orang tuanya, bahwa anak tersebut harus diperhatikan, harus disuruh sekolah, jangan sampai dia tidak selesai, karena tidak tahu nasib kan. Nah, nasib ke depannya kalau bisa dia lebih daripada orang tuanya. Ya mungkin itu saja Bu ya, wawancara dari saya. Terima kasih Bu Nurleli SPD atas waktunya, sudah mengganggu waktunya juga Bu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.